Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, giliran saya untuk sharing beberapa hal yang saya pikir menarik dan semoga bermanfaat buat kita semua. Jadi saya mau cerita tentang satu buah buku yang sangat kontroversial. Kontroversial karena isinya dan juga kontroversial karena penulisnya. Jadi buku ini judulnya adalah 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos. Jadi kalau diartikan berarti 12 aturan di dalam hidup sebagai vaksin dari kekacauan di dalam hidup. Nah, berat kan ya bahasannya, berbicara tentang kehidupan, tentang kesulitan, tentang chaos. Chaos kan porak-poranda ya, hidup yang porak-poranda. Nah, penulisnya adalah Jordan B. Peterson. Dia ini seorang profesor di bidang psikologi di Kanada, kalau nggak salah di Toronto. Dia adalah salah satu profesor yang sangat terkenal di jagat sosial media. Malah ada hatersnya juga. Jadi ada pendukungnya, fans fanatiknya, dan ada hatersnya juga. Nih, saya akan cerita apa sih yang dia tulis di buku terakhirnya. Ini buku terbitan 2018. Dan kenapa buku itu jadi kontroversial. Nah, ini bukunya Jordan B. Peterson ya. Controversial book with controversial author ya. Jadi dua-duanya kontroversial, baik bukunya dan autornya. Tapi ini saya lihat di YouTube-nya, dia itu banyak subscribernya juga. Jadi fansnya juga banyak. Ada 2,7 juta. Beberapa apa tuh YouTuber kalah juga kali ya. Dia terkenal global ya, sedunia. Nah, ini saya cerita kenapa ya? Ada apa sih di buku ini gitu ya? Kenapa dia kontroversial? Nah, menariknya adalah untuk konten buku ini saya pribadi merasa setuju gitu, merasa benar nih yang dia sampaikan gitu ya. Tapi banyak juga orang yang tidak setuju dengan berbagai alasan ya, satu dan lain hal. Dan saya pikir mungkin kaitannya sama ilmu psikologi itu sendiri, karena buku ini buku tentang psikologi yang disampaikan dengan lugas. Biasanya kan psikologi suka ngambil apa ya, kalau ditanya sesuatu jawabannya ya tergantung, ya relatif gitu kan. Nah, kalau ini tuh dia lugas, jadi mungkin muncul hatersnya dari situ. Kita akan coba ngintip apa sih. Nah, yang pertama dia bilang ini, rule number one. Kita itu kalau misalnya dalam keseharian kita tuh memang harus berdiri tuh dengan tegak gitu. Postur tubuh itu harus kita jaga, jangan sampai kita tampil membungkuk gitu. Nah, kalau didengar cuma kayak gitu aja kan kayaknya ya apa hubungannya gitu tubuh sama kehidupan, sama kekacauan gitu ya. Jadi sebenarnya Peterson ini tuh bilang kalau semakin kamu dewasa, semakin kamu hidup gitu ya, dan semakin tua gitu ya, itu memang kehidupan tuh sulit gitu, memang susah untuk dijalani. Nah, khususnya dia sampaikan ini untuk orang-orang yang sedang merasa terpuruk. Dia bilang, seterpuruk-terpuruknya kamu dan serendah-rendahnya kamu merasa diri kamu dibandingkan orang-orang lain, tapi satu hal yang bisa kamu kontrol dan bisa kamu jaga adalah make sure kamu postur kamu itu tetap tegak gitu. Jangan sampai apa yang ada di pikiran kamu mempengaruhi bagaimana kamu membawakan diri di lingkungan. Dan efeknya apa? Efeknya adalah memang kalau misalnya kita tampil dengan kurang percaya diri, dengan badan yang juga membungkuk gitu ya, dengan bahasa-bahasa tubuh yang tidak kondusif gitu, itu malah semakin memperparah perasaan keterpurukan kita. Jadi step number one yang dia sampaikan adalah kamu nggak bisa tuh, walaupun kamu merasa tidak baik dan tidak nyaman dan sebagainya, kamu tetap harus tampil dengan maksimal gitu ya, dengan at least postur tubuh yang baik. Contohnya banyak di bukunya, dia bisa ambil dari pelajaran-pelajaran dari bidang ilmu lain gitu loh. Dari biologi, dari udang dia kaitin ke udang aja, itu bisa loh kalau dia mau mulai mendominasi gitu orang lain tuh pasti deh semua binatang itu memperbesar posturnya gitu loh. Dan kita tahu kan di psikologi kan kita nggak cuma belajar perilaku manusia tapi juga perilaku hewan. Nah, dalam hal ini hal yang sama sebenarnya berlaku di manusia, tapi seringkali kita lupa. Kita walaupun kita feeling low tapi kesan dominan yang kita tampilkan di lingkungan itu penting, dan salah satunya hadir dari postur tubuh ini. Lalu yang kedua, nah
Dia bilang, kalau bisa, cobalah memandang gini ya, dengan segala tanggung jawab, responsibility, segala tuntutan yang harus dipenuhi semakin kita dewasa gitu ya. Kadang kita merasa, ya udah sih, I don't care gitu, saya nggak peduli gitu. Saya nggak peduli dengan bagaimana ke depannya gitu, karena kayaknya masa depan itu akan sulit banget. Nah, justru dia nyaranin, ingat-ingat lagi kalau setiap kali kamu merasa feeling low, justru kamu harus ingat bahwa diri kamu itu adalah tanggung jawab gitu. Kamu ditanggung jawabkan untuk mengembangkan diri kamu sendiri gitu. Nah, itu stepnya yang kedua. Jadi jangan merasa entitled gitu ya, jangan merasa tidak ada tanggung jawab gitu. Di sini kamu justru menjadi figur yang dititipi masa depanmu sendiri gitu loh. Jadi dia mau memperbaiki mindset victim. Kalau kita kan bisa punya victim mindset gitu ya. Kalau ada sesuatu yang tidak nyaman terjadi sama kita gampang banget tuh untuk mencari kambing hitamnya dari orang-orang di sekitar, dari orang-orang lain. Nah, dia mau address itu bahwa enggak sih, sebenarnya apapun yang terjadi sama kamu, at the end of the day, di penghujung hari, tanggung jawab kamu kembali untuk memperbaiki itu ya, memfiksasi itu semua. Lanjut ke yang ketiga, mungkin saya nggak berpanjang-panjang banget, karena juga ini katanya waktunya nggak boleh panjang-panjang ya. Step ketiga dia bilang, dia ingetin, kita punya banyak teman kita semua menyenangkan gitu ya, tapi justru jangan lupa kalau dia bukan nyuruh milih-milih sih, tapi kita harus membuat suatu gradasi yang jelas bahwa kalau memang teman yang sebenar-benarnya teman itu adalah orang-orang yang memang mau hal-hal terbaik tuh terjadi sama kita gitu. Bedakan dengan relasi, dengan kenalan, dengan yang lain-lain gitu ya, yang mungkin baik gitu, play nice dan sebagainya, tapi sampai level dia ingin terjadi sesuatu yang baik nggak sih untuk kita gitu loh. Jadi, nah isunya banyak anak-anak khususnya yang masih muda, atau bisa juga sih sampai udah dewasa sama dia, itu nggak bisa bener-bener membuat suatu gradasi yang baik terkait relasi sosial ini. Jadi terlalu accepting dengan segala jenis orang sampai kemudian lupa ada loh orang-orang yang secara kualitas tuh lebih baik dan dia ingin yang terbaik untuk kita gitu. Jadi bukan sekedar kita picky, tapi pengalaman membuktikan bahwa orang-orang ini memang ingin hal baik terjadi sama kita dan harusnya kita memprioritaskan mereka gitu sebagai emang teman-teman kita yang utama. Kalau misalnya ada orang yang dia baik doang tapi nggak deket, nggak ingin yang terbaik untuk kita, ya it's okay gitu. Memang kehidupan tuh berjalan seperti itu gitu loh. Cuma jangan sampai kita lupa bahwa ada orang-orang yang lebih penting dibanding yang lainnya gitu. Dan mulai usahakan untuk coba filter lagi gitu, maksudnya untuk memetakan kembali sebenarnya siapa sih teman sejati kita semua itu, siapa-siapa aja sih gitu. Lalu yang keempat, nah ini penting banget. Kalau mau membandingkan diri, kayaknya jangan bandingin sama orang lain deh, karena titik nol kita semua beda-beda. Ya udah ngerti lah ya, maksudnya udah sering kan kita bahas tentang ada privilege, kita punya privilege yang berbeda, kita punya struggle yang berbeda, punya isu yang berbeda, masalah kehidupannya masing-masing juga kan. Nah, gak bisa tuh membandingkan diri sama orang lain jadinya, mau gak mau kita bandingin mending sama diri kita sendiri, khususnya kalau kita tahu seberapa useless kita hari ini gitu. Jadi justru ketika kita merasa hari ini useless banget, nggak jelas, nggak punya nggak punya gregetnya gitu sama sekali, jadi enak banget buat besokannya berusaha lebih baik dari hari ini. Toh hari ini kan useless banget, jadi besoknya lebih baik lah, at least berapa persen lebih oke. Dan ini kalau nggak salah ada sunnah nabinya juga kan ini. Ada hadis nabi. Oke, yang kelima. Ini isu terkait perkembangan. Jadi isunya adalah sekarang tuh kalau orang mau mendisiplinkan anak tuh dikritisi di mana-mana gitu. Jadi nggak boleh sama sekali anak itu diapa-apain, harus merdeka, harus independen, free gitu ya.
justru si Peterson ini tuh mengkritik itu kembali karena kita sama-sama tahu anak kalau baru lahir, anak kecil lah ya, mereka kan nggak tahu, nggak civilized gitu, nggak tahu how to deal with this world, nggak tahu gimana sih dia harus membawakan diri, apa sih yang harus dia perhatikan gitu, bagaimana dia bisa fit dengan situasi sosial, itu kan dia nggak tahu kecuali diajarin. Nah, dan dalam proses pengajarannya, mau nggak mau ada hal-hal yang harus kita disiplinkan. Misalnya nggak boleh tuh ngambil mainan teman sembarangan, karena bukan kayak gitu caranya bermain sama teman gitu loh. Nah, dia ingetin itu lagi, jangan sampai para orang tua nih, saking sayangnya sama anaknya, jadi justru dimanipulasi oleh anaknya. Dan saya pikir tentang ini banyak lah ya di tips-tips parenting, cuma sama si Peterson ini tuh digabungin gitu loh. Jadi buku ini tuh dia mensarikan seluruh lini kehidupan ke dalam 12 tips. Magicnya menurut saya di situ sih. Nah, ini dia. Buat orang-orang yang sedang dilema, sedang merasa apaan nih, nggak jelas dunia gitu kan. Atau sekarang deh lagi corona gitu, mengkritisi bagaimana kebijakan berlangsung di luar dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi jauh sebelum itu sebenarnya kalau menurut Peterson, kita baru bisa deal with others gitu ya, kalau kita udah selesai dengan urusan kita sendiri. Maksudnya kita harus selesai dulu dengan segala isu kita, masalah kita, problem kita, baru deh kita bisa legitimasi gitu ya, punya legitimasi untuk mengkritisi orang lain. Sepanjang kita belum ada ketuntasan dengan diri sendiri, kalau di sini dia analoginya membuat kehidupan kita itu organize gitu ya, rumah kita itu fungsional gitu, semuanya berjalan sesuai dengan suatu sistem yang baik gitu. Nah, kalau belum bisa manage kehidupan sendiri, better mending berusaha bantu aja deh ke orang lain instead of atau daripada mengkritisi orang gitu. Jadi jangan julid kalau mau bantu gitu, apalagi kalau belum selesai sama urusan diri sendiri. Yang ketujuh, nah ini menarik karena biasanya kan kita kalau ngomongin passion, masa depan dan sebagainya tuh kita dibandingannya gini, cobalah cari sesuatu yang bermakna dibandingkan yang berharga, maksudnya fulfilling secara materi dan sebagainya gitu ya, dibandinginnya sama sesuatu yang sifatnya materi. Peterson ini lebih advance dari itu, dia justru bilang kejarlah sesuatu yang bermakna dan jangan tertipu oleh sesuatu yang sifatnya bijaksana. Nah, bijaksana seperti apa maksudnya? Maksudnya adalah bijaksana itu kan hal-hal yang dianggap baik oleh society, oleh masyarakat. Jadi penuh dengan segala keharusan-keharusan. Jadi kayak, wah idealnya kamu begini, kamu begitu gitu ya. Penuh dengan idealisme-idealisme yang itu semua bisa jadi beban untuk kita sebenarnya. Kalau di psikologi ada istilahnya tuh burden of the should. Jadi beban keharusan, harus ini, harus itu, harus bisa ini, harus bisa itu, begini, begitu gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kebijaksanaan orang yang berusaha diberikan kepada kita. Dalam hal ini, Peterson tuh ingetin gitu loh, kayak nggak juga sih sebenarnya kamu yang paling tahu apa yang bermakna buat kamu. Jadi bisa aja orang kasih kebijaksanaan macam-macam, kasih saran macam-macam, tapi at the end of the day balik lagi kamu yang harus memutuskan mana yang bermakna untuk kamu. Jadi di sini implisit dia bilang kamu harus berani gitu against what other people think, melawan apa yang menurut orang lain atau apa kata orang lain gitu. 8. Tell the truth or at least don't lie. Nah, ini pasti udah diajarin dari kecil ya. Tapi kenapa sih Peterson angkat di sini? Karena kadang-kadang kita tidak bicara dengan benar itu bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Jadi kita suka kadang-kadang menolak gitu ya realitas kita bahwa sekarang misalnya kita hidupnya sedang tidak nyaman, sedang chaos atau sedang ada masalah, kita suka denial, dan denial itu kita suarakan dalam bentuk kata hati ya, sehingga kita sebenarnya menipu diri sendiri gitu dalam hal itu. Mungkin kan saya tahu kan kita bisa aja sampai nggak sadar gitu loh kalau kita tuh sedang denial,
Yaitu karena kita terbiasa untuk memoles apa yang kita sampaikan tidak benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, jadi dia ingetin, kalau kita terbiasa kayak gitu, kehidupan kita ke depan semakin susah. Jadi mending dari sekarang biasakan untuk jujur aja gitu. Walaupun gak enak, ataupun menyebalkan, atau bisa juga kejujuran kita bisa disalahpahami juga sih sama orang lain, tapi at least diri kita sendiri tahu apa yang tahu kebenaran untuk kita sendiri itu apa gitu. Jadi kalau nggak bisa jujur gimana? Ya udah jangan bohong. Ya ada lah ya white lies mungkin, tapi kalau bisa jujur aja deh, karena memang beda. 9. Asumsikan nih kalau ketemu orang baru atau gimana sih caranya menjalin relasi dan sebagainya. Ini sebenarnya saran tentang empati. Kita harus punya suatu asumsi kalau kita tuh nggak tahu semuanya gitu loh. Jadi nggak mungkin deh hidup di dunia ini cuma paling berapa sih? 90 tahun, 100 tahun maksimalnya. Itu kita nggak selesai untuk membuka seluruh rahasia alam semesta. Nah, oleh karena itu, dengan sisa kehidupan yang nggak seberapa lamanya ini, sebenarnya logik banget kalau kita bisa berpikir orang lain tuh pasti tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Nah, di situ yang membuat menjadi orientasi kita setiap kali kita sedang bertemu dengan orang-orang baru, menjalin relasi dan sebagainya, diawali dengan ini. Asumsikanlah bahwa orang ini pasti tahu sesuatu yang saya nggak tahu, dan kita bisa beranjak dari situ untuk berdiskusi lebih lanjut. Nah, 10. Be precise in your speech. Kalau ngomong tuh precise gitu. Jangan pakai hal-hal yang wordy, maksudnya kata-kata yang boros. Atau jangan kayak saya sekarang ngomongnya campur-campur in English. Intinya, dia mau bilang kalau kita sedang menyampaikan sesuatu, jangan biasakan gunakan kata-kata yang ambigu gitu, dengan makna yang setengah-setengah. Jadi, sampaikanlah suatu ide itu dengan utuh. Dan menurut Peterson, dia saranin buat kita semua untuk terbiasa dalam berdiskusi gitu, dalam menyampaikan suatu ide. Kenapa? Karena mau sebanyak apapun kita membaca, sebanyak apapun kita berlatih gitu, sebenarnya apa yang terserap oleh diri kita, hasil pelajaran kita itu semua, itu adalah apa yang bisa kita proses dan bisa kita utarakan gitu. Jadi beda antara hal yang kita terima, kita baca gitu, kita banyak baca, dengan bagaimana kita mengeluarkannya. Dan sebenarnya semakin sederhana bahasan kita, itu menunjukkan semakin kita menguasai apa yang sedang kita sampaikan, kira-kira gitu. Nah, bagian ini sebenarnya saya agak malu-malu juga sih, karena saya tahu saya ngomong campur-campur memang. Jadi semoga bisa dipahami dari tadi yang disampaikan itu apa. Namun di sini saya mau tambahin sedikit, be precise in your speech ini tuh ada kaitannya sama yang tadi, bahwa kita kalau bisa tidak usah denial, karena kadang-kadang bagaimana kita menipu diri sendiri itu terjadi melalui kosakata kita yang tidak benar-benar tepat menggambarkan situasi. Jadi misalnya sebenarnya kita dipukul nih ya sama KDRT, misalnya kita dipukul sama pasangan. Nah, kita bisa tuh memframingnya dengan enggak kok, dia nggak sengaja, dia itu cuma nyenggol gitu. Ini contoh yang paling sering kita lihat. Gimana sih kita bisa memutarbalikkan fakta, mengubah realitas dan melalui apa yang kita sampaikan. Dan bahaya banget sebenarnya kalau case-nya kita sedang bicara ke diri sendiri. Tapi kalau sedang mempersuasi orang, justru ini jadi skill-nya kan, gimana kita mempelintir dikit apa yang kita sampaikan. Ya, dipilih lah konteksnya apa. Nah, ini nomor 11. Tinggal satu lagi ya di sini. Anak-anak sekarang kan trennya adalah di-push untuk menjalani berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademis ya. Jadi Peterson ini kayak ngingetin lagi, dan tren tadi tuh terjadi di mana-mana. Jadi dia ngingetin segala orang di berbagai belahan dunia, kalau bisa kasih deh ruang buat anak-anak buat eksplorasi. Karena eksplorasi itu tuh jadi bagian yang menunjang pertumbuhan kepribadiannya. Nah, sementara kalau akademis cenderung kan menunjang
perkembangan kompetensi, tapi bukan kepribadian, nggak selalu gitu loh. Nah, dia kayak ngingetin lagi, kasih tuh ruang buat anak-anak muda untuk main. Dan main itu tuh juga jangan disempitin gitu ya, kayak kadang-kadang orang tua tuh milih permainan juga yang orang tua rasa itu oke doang gitu. Padahal harus dibalikin lagi sama anaknya. Kalau dia menunjukkan suatu interest tertentu ya usahakanlah untuk memfasilitasi gitu. Jadi Peterson ini kalau di tips yang ini ya, dia mengakar banget balik ke keluarga lagi. Keluarga tuh fungsional nggak sih? Dan bagaimana orang tua tuh nge-treat anak-anak yang masih muda. Nah, terakhir ya. Ini contoh doang, dia suka kucing, tapi nggak selalu bicara soal kucing. Jadi menurut dia, kalau kita itu dalam hidup tuh harus ada rasa compassion gitu. Tadi compassion ke diri sendiri tuh tips 1-11 itu sih, compassion ke diri dan ke anak ya, maksudnya keluarga terdekat. Nah, tapi dia tambahin di nomor 12, bagaimana sih berbelas kasih gitu ke kehidupan, ke sesama makhluk hidup gitu. Jadi dalam berbagai kesibukan kita, dengan segala pikiran-pikiran kita yang tadi belum tentu juga pikirannya benar, kalau memang terbiasa denial, menipu diri sendiri, nggak presisi dalam bicara gitu kan. Nah, terlepas dari itu semua, coba deh lebih mindful, lihat ke sekitar. Jangan-jangan ada loh kucing yang lagi lapar di dekat kamu gitu. Sementara dalam tas kayaknya sari roti nggak habis-habis tuh misalnya gitu. Jadi dia ngingetin kayak hidup ini tuh nggak cuma tentang kamu. Ada orang-orang lain gitu di sekitar. Bahkan salah satunya adalah binatang yang dia nggak ngomong loh sama kita, tapi dia ada gitu di sekitar kita. Ini nggak cuma untuk binatang, bisa untuk hewan, bisa untuk bumi dan sebagainya. Dan saya pikir tips yang terakhir ini tuh justru kayak membumikan kita kembali ya. Jadi kalau dari tadi tuh ada kesan nih kata kritiknya buku ini, kok tipsnya Peterson ini tuh sentris banget ya, maksudnya terpusat ke diri banget gitu. Kok agak jarang terkait dengan relasi orang lain dengan orang lain ya gitu. Justru kalau Peterson ini di tips terakhir ini menegaskan ke kita semua bahwa berbelas kasih ke orang lain itu berlaku untuk berbagai jenis makhluk gitu. Itu sih. Nah, makanya kalau saya ikutin tipsnya, saya lihat kayaknya tipsnya cocok-cocok aja gitu sama saya. Tapi ternyata banyak loh di dunia ini orang yang nggak setuju dengan 12-12-nya ini. Karena menurut mereka misalnya tadi, nggak boleh anak kecil didisiplinin gitu. Atau misalnya victim blaming itu tadi, kalau lagi dalam masalah kita gampang banget untuk menyalahkan orang lain duluan. Padahal Peterson ini tuh kayak ngingetin lagi, nggak juga sih. Mau kamu dilahirkan seperti apa, dengan keluarga bagaimana, dan sebagainya, once kalinya kamu sudah dewasa, semua balik lagi ke kamu. Dan ingat di tips nomor 12 tadi, perlakukanlah dirimu sebagai orang yang kamu tanggung jawabin gitu. Jadi setiap kali kita tahu kita nggak deserve sesuatu atau kita kurang berusaha, yaitu sebenarnya pertanggungjawaban kita sama diri kita sendiri. Bagaimana kita berjuang untuk membawa diri kita ke arah yang tepat sesuai dengan potensi kita. Gitu. Terima kasih. Semoga kita semua hidup dalam kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik tadi ya sesuai dengan apa yang kita rasa bermakna. Dadah.